at each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad haqqal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn ma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Shalih Fatur Razi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Haji Muslih, sebagai Sekretaris Yayasan, Bapak dan Ibu guru SMA Ridwan yang saya hormati, para santri pelajar SMA kelas 12 akan dilepas pada hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam situasi pandemi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Sedianya kan kita akan mengadakan pelepasan para santri itu pada bulan ini juga ya, pada bulan Juni ya, pada bulan Juni setelah Hari Raya Idul Fitri ya, dengan syarat marak dan ketat. Tetapi karena situasi dan kondisi dari negara kita itu kena COVID-19 seperti ini ya, kita diadakan sangat sederhana tapi tidak mengurangi itu hikmatnya, bahwa kalian telah melesaikan. Alhamdulillah, SMA Ridwan itu alhamdulillah selesainya ujiannya terakhir pas hari Rabu itu selesai, baru didatangi oleh petugas gugus COVID, kita tidak boleh lagi melaksanakan ujian. Ternyata alhamdulillah itu berkat doa kalian. Kalian ujiannya dengan selamat, dengan nilai yang kalian perbuat, yang kalian lakukan, ujian sekolah. DKI belum sama sekali melaksanakan ujian. Mereka itu tamatnya nggak jelas gimana gitu. Ya, nilainya diambil dari mana? Tapi alhamdulillah SMA Ridwan selesai terakhir, datang orang-orang pemerintah untuk menyetop kegiatan ujian nasional. Alhamdulillah kita telah pas hari terakhir ujian. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menyelesaikan studi kalian. Jadi kalian studinya tidak seperti orang-orang yang tidak ujian. Alhamdulillah SMA Ridwan melaksanakan ujian sekolah terakhir. Jadi ijazahnya ada nilainya, yaitu nilai ujian sekolah. Para pelajar yang berbahagia, sekarang kita nih terkatung-katung. Saya juga belum tahu nih jelas besok hari Senin adik-adik kelas kamu bisa belajar apa enggak gitu. Ya, saya bingung gitu. Adik-adik kelas kamu yang sekarang naik ke kelas 12, yang kelas 10 naik ke 11, yang murid baru bisa belajar nggak hari Senin? Kita akan coba melalui LPLS, mudah-mudahan bisa melaksanakan. Tetapi semalam saya dapat WA dari teman-teman sekolah di Bandung, gubernur menyetop lagi gitu, PSBB lagi, nggak tahu gimana. Jawa Timur sudah mulai pondok pesantren pada masuk ke pondoknya masing-masing. Tapi kita mudah-mudahan sih Ridwan, karena sudah santrinya yang kelas adik-adik kelas kamu sudah masuk di pondok ya, sudah bisa masuk dan belajar. Tapi nggak tahu gimana nanti Pak Muslim, kita akan melaksanakan pembelajaran untuk santri Ridwan. Tapi berdoalah mudah-mudahan tidak ada yang kena COVID. Ada yang kena COVID nggak? Kelas 12. Hah? Masa? Kalau ada yang kena COVID ini kita diusir ya di sini. Ada yang kena COVID nggak? Udah dites rapid test belum? Udah. Ya kalau sudah ya syukur alhamdulillah, sudah tidak kena lagi COVID ya. Mudah-mudahan kamu, nah kalian universitas sudah mulai dibuka hari Senin besok. Kalau yang masuk kuliah, alhamdulillah bisa melanjutkan sekolah dengan langsung belajar.
Kalau anak SMA belum tentu, SMA, SMK itu besok SMP belum bisa belajar. Kemungkinan SMA, SMK, SMP, SD itu bulan Januari. Bayangkan 6 bulan gak belajar ya. Kayak apa kalau sekolah 6 bulan? Nah, adik-adik kelas kamu kemarin selama 4 bulan tidak belajar. Selama 4 bulan tidak belajar, semuanya melaksanakan tugasnya di rumah. Belajar di rumah, kemudian ujiannya melalui daring atau melalui online. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu, para pelajar yang berbahagia, bahwa pada hari ini mudah-mudahan kamu setelah dilantik, setelah dilepas, dan mudah-mudahan kalian bisa pesan dari saya adalah pertama, kalian setelah menyelesaikan studi di SMA Ridwan atau di Pondok Pesantren Ridwan, jangan sampai nganggur. Teruskan melanjutkan sekolah jenjang yang lebih tinggi lagi, itu masuk ke perguruan tinggi. Cuman kalian kalau masuk ke perguruan tinggi harus dilihat, jangan abal-abal. Ya, wah sekolah ini jangan. Kalian status kalian sekolahnya akreditasi A, terus masuk kuliah yang akreditasi C atau B, universitasnya waduh sayang ya. Jadi carilah minimal mempunyai akreditasi perguruan tinggi ya, akreditasinya B. Jangan kamu mengambil yang C, yang di pasar-pasar itu loh, yang di toko-toko itu kan banyak sekolah-sekolah tinggi ini. Saya harap kalian jangan memilih sekolah yang itu. Itu adalah nanti kalian susah untuk mencari lapangan kerja ke depan. Yang kedua, untuk melanjutkan sekolah. Yang kedua, kalau tidak bisa melanjutkan sekolah, tolong mencari keterampilan-keterampilan lain, kursus-kursus lain yang bisa menunjang nanti masa depan kamu. Misalnya kursus ini, kursus itu, bisa bekerja dan bisa melanjutkan kuliah lagi. Ya. Itu tolong ke depan kamu setelah tamat dari Ridwan jangan sampai nganggur. Kalau nganggur itu jadi malah bahaya. Pengangguran bukan masalah apa-apa. Nanti pikirannya yang macam-macam, akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Jadi lanjutkan sekolah, ya. Bagaimana caranya terserah kamu. Kemudian ketiga, semua yang angkatan ini tolong jangan sampai ijazahnya masih numpuk di sekolah. Saya bingung, banyak ijazah di sekolah repot. Kalau hilang gimana? Ya, tolong diusahakan bagaimana caranya supaya ijazah kamu diambil. Ya, usahanya kayak mana, orang bilang sama orang tua, kalau nanti tidak diambil, sekolah akan mengembalikan kepada pemerintah. Amat sulit lagi kalau saya kembalikan ke pihak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tolong, ya, ijazahnya kamu diambil, jangan sampai tidak diambil. Ya, mudah-mudahan bagaimana caranya orang tua bisa ya mengambil ijazah tersebut. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita bahwa alhamdulillah Ridwan selama pandemi COVID ini kegiatan-kegiatan sekolah masih bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Cuman ada beberapa yang tidak bisa kita laksanakan, itu secara tatap muka saja. Tapi ya belajar kelas 1, kelas 2, kelas 9, 10, 11 dan 12 bisa dilaksanakan dengan normal. Itu yang kelas 11 dan 10 kita bisa melaksanakan melalui daring atau online, walaupun tersendat-sendat. Insya Allah besok mah daringnya udah pinter seperti ya, karena sudah diajarin di masa nggak pinter-pinter gitu. Guru ngajarin pada anak-anaknya melalui daring gitu. Kira tidak panjang lebar. Ini juga kita terbatas waktunya di sini. Jangan sampai nanti ada petugas dari kelurahan, kecamatan, daerah sini aman apa enggak? Nanti tahu-tahu diusir kita. Ya waduh, kalau diusir repot ya. Bapak dan Ibu, inilah dengan adanya pandemi ini menjadi pelajaran
buat kita semua, tapi kita bisa melaksanakan pelepasan santri ya, mudah-mudahan walaupun sederhana tapi dilaksanakan dengan hikmat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya di depan ini pakai sendal karena kaki saya bengkak kena asam urat, nggak bisa jalan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Supardi atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, sebuah momen yang menyimbolkan rasa syukur kita atas kesuksesan Ananda siswa-siswi kelas 12 atas selesainya masa pendidikan mereka di tingkat SMA. Untuk itu, marilah kita saksikan prosesi wisuda SMA Ariguan tahun pelajaran 2019-2020. Ahmad Faisal, putra dari Bapak Irfan Tamareva. Samhadatullah, putra dari Bapak Samsudin. Abdul Halim, putra dari Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Muhammad Sofyan Adaluri, putra dari Bapak Sahrul. Muhammad
Sophia Nursyahbani, putri dari Bapak Nafis Kurtubi. Dina Mariana Sari, putri dari Bapak almarhum Parjono. Ida Khairul Nisa, putri dari Bapak Ismail Marjuki. Syifa Ainur Rohma, putri dari Bapak Damin. Dini Habibatul Fitri, putri dari Bapak Harun Ar-Rasyid. Pirial Anggraini Syarif, putri dari Bapak almarhum Syarifuddin. Istiqomah, putri dari Bapak Saunano Khairi. Elda Cecilia, putri dari Bapak Dedi. Dari
guruku. Oh pondokku, mengisi kalbu tanpa sisa jarak dan waktu. Di relung kalbu ku cinta pondokku, rinduku selalu pondokku. Selama hayatku mendekap ragaku, rinduku selalu pondokku. Pondokku tempat kembang diri, menggapai tuntunan ilahi, mengharumkan budi nurani untuk kemurnian jiwa fitri. Selalu ku ingat kasih guru, lambang ketulusan insani, keikhlasan hati, kesabaran jiwa, walaupun ku tak sempurna. Oh pondokku, mengisi kalbu tanpa terpisah jarak dan waktu. Di relung kalbu ku cinta pondokku, rinduku selalu pondokku. Selama hayatku mendekap ragaku, rinduku selalu pondokku. Ya, gaya bebas siap. Lagi 1, 2, 3. Marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari perwakilan orang tua siswa kepada Ustadz Syahroni Jamhuri. Dipersilakan untuk maju. Wabarakatuh. Kami tanzili wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Hadratil muhtaramin yang amat kami hormati, yang kami muliakan, guru kami pimpinan Pesantren Ar-Ridwan Mukarram Abad Haji Zainal Abidin Matanallah Bidul Hayati,
orang tua kami, Kepala SMA Ridwan Al-Mukarram Bapak Insinyur Haji Supardi, guru-guru kami, Bapak Ustaz Haji Abdul Slamet, Ustaz Jailani, Ustaz Putri, Bapak Sugeng, Bapak Muslim, semuanya yang amat kami hormati, yang kami muliakan, juga ibu guru. Hari ini merupakan suasana yang begitu syahdu dan berkah. Tadi sudah sama-sama kita saksikan prosesi wisuda dari lulusan SMA Ridwan. Yang pertama, kami diminta untuk mewakili sambutan atas nama orang tua dan wali murid. Kebetulan karena saya lihat tidak ada wali murid yang lain, jadi saya ditunjuk untuk menyampaikan sambutan para guru, segenap dewan guru, kemudian juga segenap senior yang telah mengantarkan anak-anak kami untuk bisa meraih sukses, lulus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di Yayasan Ridwan, khususnya di SMA Ridwan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang patut disyukuri. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bermanfaat, kemudian juga cita-citanya tercapai, dan juga jangan merasa puas sampai pada jenjang ini. Teruslah menuntut ilmu, niatkan secara tulus dan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mewakili dari orang tua wali murid, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya. Ya Allah ya Rabbal. Andai saja Ridwan punya perguruan tinggi, saya nggak akan mengizinkan anak saya untuk kuliah di tempat lain. Kuliahnya cukup di UIA, Universitas Islam Ridwan. Mudah-mudahan nanti Abah sempat pikirin ini. Sebab beberapa waktu saya sempat ngobrol bersama Abah. Ada obrolan yang santai tapi bermanfaat. Mungkin juga perlu dikembangkan gagasan akan bagaimana melengkapi pelayanan pendidikan dengan penyelenggaraan sekolah berbasis SMK atau teknologi industri. Itu nanti katanya Abah mau mencari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Mudah-mudahan segala niat baik yang dicanangkan oleh Yayasan Ridwan bisa terus berkesinambungan dan mendapat izin serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami, adik-adik kami susah diatur, menyusahkan dewan guru, atau juga cukup merepotkan. Untuk itu mewakili dari orang tua wali murid, apabila wabarakatuh. Kepada Ustaz Syahroni Jamhuri atas sambutannya. Acara selanjutnya, kata sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Ar-Ridwan kepada yang kami muliakan Abuya Kiai Haji Zainal Abidin SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal hikam, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mukarram, para pengurus Yayasan Ar-Ridwan, Bapak Haji Musleh, Bapak Haji Supardi, Al-Mukarram, para dewan guru, anak-anakku semua yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun
sedikit terkesan antal-antalan, ya kan? Baru tahun ini karena adanya pandemi corona, sehingga anak-anak tetap ingin mengadakan acara. Satu sisi pemerintah belum mengizinkan untuk kita kumpul-kumpul secara ramai. Tapi alhamdulillah acara ini tetap berjalan, baik anak SD, SMP maupun SMA, walaupun tempatnya berbeda-beda. Saya tak panjang kalam. Yang pertama, selaku pimpinan pondok pesantren, tadi Ustaz Syaroni bilang telah lulus juga dari pesantren Ar-Ridwan belum. Kenapa? Untuk kelas 3 aliyah belum ada rapat Dewan Guru Aliyah karena sebagian santri belum memenuhi kewajiban, yaitu baik setoran hafalan maupun karya tulis, atau beberapa materi mereka tidak diikuti. Kalau kita tetap mengumumkan, paling ya cuma 6-7 orang yang lulus, padahal jumlahnya cukup banyak. Jadi tetap kami akan menunggu sampai mereka menyelesaikan program yang ditentukan dalam kurikulum aliyah. Anak-anak semua, yang paling tahu kemampuan kamu itu adalah guru-guru kamu, termasuk saya sebagai pimpinan pondok pesantren. Bukan orang lain, karena kami guru-guru yang ngajarin kamu jadi tahu sejauh mana kemampuan kamu. Yang pasti saya mengambil kesimpulan bahwa penyerapan ilmu yang disajikan oleh pesantren Ar-Ridwan itu masih rata-rata di bawah 50%. Artinya apa? Bahwa walaupun kamu secara resmi sudah selesai lulus SMA Ar-Ridwan, sudah mengikuti berbagai jenjang pendidikan yang ada di Ar-Ridwan, yang sementara paling tinggi adalah SMA. Mudah-mudahan atas saat ini ke depan kita bisa menyelenggarakan pendidikan untuk perguruan tingginya. Akan tetapi untuk menyempurnakan kemampuan dari ilmu yang mesti harus diserap oleh kalian ini, walaupun sudah lulus dari Ar-Ridwan, tetap kamu jangan melepaskan diri dari Ar-Ridwan. Walaupun kamu juga harus belajar kepada cari guru yang lain untuk menimba ilmunya. Nah, ini penting. Kenapa? Nggak mungkin kamu karirnya akan terus berkembang naik tanpa kamu harus menambah ilmu. Nggak mungkin. Kenapa? Apalagi kalau sudah menyangkut pilihan Allah. Dalam mukadimah kamu sudah belajar dalam kitab taklim, Allah itu akan mengangkat derajat, akan memuliakan hambanya itu dengan ilmu dan amal. Amal itu yang namanya ibadah, amal soleh. Tanpa memaksimalkan untuk melakukan itu, nggak bisa naik derajat. Pandangan zahiriyah boleh jadi sementara sama, akan tetapi hakikatnya beda. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Di situ yang terakhir, la yastawi. Apakah keberadaan orang mukmin itu sama dengan orang fasik? Orang fasik itu ya tetap KTP-nya Islam, ya kan?
dia ya sholat, akan tetapi dia masih sering melanggar aturan-aturan agama. Mungkin faktor keterbatasan ilmu yang dia miliki atau ketidakmampuannya dia dalam mengendalikan hawa nafsu, padahal tahu itu dilarang, kenapa ditabrak. Nah, ini menjadikan posisinya ini menjadi nggak sama. Kalau saya umpamakan seumpama Jalaluddin sama Akmal, ya kan? Jalaluddin lebih paham agama dan mau mengamalkan agama, sembahyang dilaksanakan dan yang lain dilaksanakan. Akmal juga ya, sama, akan tetapi dalam pengamalannya beda. Kemudian ketika dikasih amanah nih, ada uang 10 juta, kamu gunakan. Tentu dalam penggunaan uang 10 juta itu pasti akan berbeda antara Jalaluddin dengan Akmal. Kenapa? Akmal masih lemah dalam pengendalian hawa nafsu, sehingga uang itu banyak digunakan untuk menuruti kemauan nafsunya. Kalau Jalal karena sudah dianggap mampu mengendalikan hawa nafsunya, masuk pengetahuan agama, dalam menggunakan uangnya itu dia hati-hati. Kenapa? 1 rupiah yang dia keluarkan itu harus dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi beda. Ya. Walaupun kadang-kadang bentuknya sama, pun juga karena faktor keterbatasan ilmu yang dimiliki menjadi hasilnya beda. Sama-sama dana ini digunakan untuk katakanlah peringatan Maulid, tabligh akbar, ya kan? Sama, bentuknya sama. Tapi kalau yang menjalankan orang yang mukmin pasti akan menghasilkan pada akhirnya bahwa peringatan Maulid itu akan menjadi bagian daripada amal sholat panitia yang melakukan. Tapi ketika yang pengendali acara ini orang fasik, bisa beda hasilnya. Yang satu ini Maulid, kita mau panggil kiai supaya memberikan apa? Nasihat, ceramah kepada masyarakat sehingga masyarakat berubah arahnya menjadi baik. Bentarkan dengan. Tapi yang satu cari sohor, enggak, kita sekali-kali kiainya kiai Adit ya, Madit, kan gitu ya. Atau pokoknya bintang film yang lain yang sebenarnya orang nggak paham agama tapi sudah terlanjur terkenal, kemudian suruh ceramah itu biasanya pengunjungnya banyak, ya. Ada mantra, ada adit, orang pengunjung banyak. Karena yang bersangkutan pinter banyak, akhirnya masyarakat senang. Rame Maulid, pengunjung banyak banget, sukses deh. Ukuran orang. Kelihatannya rame, tapi hasilnya dari peringatan Maulid yang bisa merubah akhlak masyarakat yang hadir, tidak ada. Sama-sama peringatan Maulid. Nah, ini maka saya tekankan kepada anak-anakku semua, kamu masih sangat muda belia. Jangan pernah memutuskan dari niat belajar. Tetap belajar. Semalam pengajian alumni sudah dimulai dibuka. Yang dari Cilangsi, dari Bojong soalnya juga datang, ya. Ustaz Taufik dari Pondok Kelapa juga datang, pulang jam 12:30, ya kan? Nah. Kemudian Ustaz Miftah dengan Ustaz Syukri suruhkan, nanti harus ada pengajian yang sifatnya umum supaya diikuti oleh semua alumni. Saya bilang insya Allah, yang penting dia dikoordinir aja. Mungkin sebulan sekali kumpul, ya kan? Kalau yang malam Sabtu kan, kalau yang nggak merasa
bisa baca kitab, pinter, kadang-kadang akhirnya malas. Tapi nanti ada pengajian sifatnya umum yang suatu ketika itu bisa kamu ikuti walaupun kamu sudah berkeluarga, yang perempuan sudah gedang-gedang anak, ajak ke situ sambil reuni ketemu dengan teman-teman sama ketemu guru-guru sambil belajar lagi. Ya. Contohnya seumpama kita mengkaji khusus tafsir Al-Fatihah. Ya. Tujuannya apa? Supaya pemahaman isi kandungan Fatihah itu betul-betul dipahami, bukan memahami dengan cara baca terjemah, bukan. Mungkin kalau belajar 30 juz terlalu jauh, waktunya pun juga ya secara syariat nggak memungkinkan karena kesibukan yang lain. Tapi minimal salah satunya Fatihah. Kenapa? Ini Fatihah adalah bacaan yang termasuk salah satu rukun di dalam sholat. Kalau kamu kaji tafsirannya sehingga tahu tentang kandungannya, ketika kamu baca Fatihah dalam pikiran kamu terbayang isi kandungan Fatihah ini, itu akan menambah kekhusyukan. Ya kan? Jadi kalau sudah bicara tafsir itu alhamdulillah, itu tafsirannya saya hitung ada 16 lembar. Untuk membahas alhamdulillah itu tafsirannya 16 lembar. Dan ini perlu dikaji nanti ya oleh alumni. Nah kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Pokoknya pesan saya, jangan pernah ada dalam hati kamu selama hidup di dunia untuk memutuskan tidak belajar. Kenapa? Berbahaya. Apalagi kalau kita merujuk hadis Nabi yang berbunyi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallah aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula isi yang ada di dunia, kecuali 3. Yang pertama zikrullah, orang yang zikir kepada Allah. Yang kedua aliman, orang yang berilmu mau ngajar. Yang ketiga muta'alliman, orang yang bodoh mau belajar. Hanya 3 kelompok ini yang tidak dilaknat oleh Allah. Jangan sampai ada salah satu alumni Ar-Ridwan setelah keluar dari Ar-Ridwan kesibukannya dengan ngurusin dunia sampai dia berkeluarga terus, ngajar kagak, belajar kagak, ibadah malas nasibnya gimana? Ya kan? Guru-guru kami juga nggak bisa nolong, bisa adalah kamu Bu guru bilang begini kok kamunya mengambil tindakan sendiri. Ini jangan sampai itu. Ya. Semuanya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mampu menangkal dari berbagai macam kejahatan dan perbuatan yang kecil. Maka orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang sedang zikir kepada Allah, yang hanya dipahami oleh orang awam, yaitu yang baca kalimat-kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah dan yang lain-lainnya. Itu zikir. Hanya orang-orang itulah, dan orang yang mau mengajarkan ilmunya dan orang yang mau belajar ilmu yang selamat dari mal'unun, selamat dari dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya, yang paling tahu siapa kamu adalah kami para guru ini. Artinya bahwa kemampuan kamu itu masih sangat rendah. Kamu harus terus memacu diri kamu untuk semangat dalam menuntut ilmu, wabil khusus ilmu-ilmu yang bisa menuntut kamu kepada jalan kebenaran. Mudah-mudahan pada akhirnya kita kumpul di dunia, juga pada akhirnya kita kumpul di akhir. Nah itu yang saya pesankan kepada anak-anak semua. Mudah-mudahan walaupun sekarang sudah dilantik, sudah diwisuda, tadi dengan nyanyinya selamat berpisah, nggak ada perpisahan, nggak boleh. Murid sama guru itu nggak boleh pisah. Ya, kamu mau mengadu kepada siapa kalau kamu pisah sama guru?
Justru dulu almarhum Pak Abdul Syafi'i selalu pesan, alaikum bisuyuh, wajib kamu hidup di mana saja harus punya guru yang bisa membimbing kamu, nuntun kamu kepada jalan kebenaran. Sampai kapan? Sampai mati. Ya kan? Sampai ya. Jadi bukan menyalahkan lagu tadi, bukan, itu mah lagu ya, silahkan aja. Tapi dalam prakteknya murid nggak boleh pisah sama guru. Ya, karena apa? Permasalahan hidup yang dihadapi begitu banyak. Perlu pemecahan, perlu mengadu. Ya. Jangan pleng udah apa? 5 tahun nggak pernah datang. Pas begitu datang ke sekolahan, Bapak mengundang. Ini sekali-kali dia datang mengundang, suruh undangan ke sana. Ya. Mana rupanya dijonggol, ya. Ongkosnya aja 50.000 nggak cukup, ya kan? Ini murid yang repotin banget. Kapan dinyenengin sama guru? Ya kan? Karena begitu ya. Lebaran pulang nggak pernah datang, ya kan? Bukan sama sekali saya yakin guru semua tidak mengharapkan bawaan kamu, enggak. Tapi yang diharapkan apa? Hubungan silaturahminya ini. Ya, karena kalau kamu jadi anak soleh, kamu jadi anak yang baik, ilmu kamu manfaat, hubungan. Ya. Nah, yang terakhir sekali bahwa ada 2 manusia yang kamu nggak bisa pisah dengan manusia itu. Yang pertama orang tua, yang menjadikan sebab adanya kamu. Kamu mau jengkel mau gimana sama orang tua, nggak ada sejarahnya anak bakal menang sama orang tua, malah kualat dia, durhaka sama orang tua. Ini hati-hati ya. Walaupun kamu merasa lebih pintar kamu daripada orang tua, tapi wajib buat kamu menghargai perasaan orang tua supaya akhirnya orang tua itu ridho. Ini penting, jangan merasa lebih pintar, dasar orang tua nggak tahu apa-apa. Nah, kan gitu. Akhirnya kamu mengabaikan kepada orang tua. Jangan. Nih, ya. Sampai suatu ketika nanti kamu akan diuji, orang tua kamu sakit-sakitan, udah nggak bisa nyari duit, makan, berobat semua tanggungan kamu. Mana udah kencing berak di tempat tidur, sikap kamu bagaimana? Itu hakikatnya Allah lagi menguji sama kamu, sampai di mana baktinya kamu kepada orang tua. Tapi kalau kamu ingat, iya saya dulu tuh masih kecil ya, kencing berak di celana, saya nggak pernah dibuang kayak empang ya, tapi tetap dimandiin, dicebokin, celana dicuci lagi, besok begitu lagi ya. Nggak ada orang tua buang anak. Ini baru ngerawatin orang tua sakit setahun, udah tahu aja di panti jompo deh, kita capek semua begini. Nah, yang kedua guru, kamu nggak bisa sampai kapan, karena apa? Ilmu yang kamu dapat itu dari guru, nggak bisa memisahkan. Kalau kamu mau pisahkan diri sama guru, melawan guru, durhaka sama guru, dengan sendirinya ilmunya menjadi padam. Saya teringat ungkapan yang pernah diucapkan oleh guru saya Pak Kiai Rodi Soleh. Beliau mengatakan dalam kaidah itu, akul walidain tamfuha bil istighfar wa aku suyuh la tamfuha kasyirki. Durhaka sama orang tua kalau sudah terlanjur meninggal bisa lama-lama akan terhapus kalau kamu berubah menjadi anak soleh dan kamu selalu bacakan istighfar buat orang tua, mendoakan buat orang tua. Tapi kalau guru nggak bisa dilakukan dengan itu, udah dengan sendirinya ilmunya redup. Jadi bagaimana kita bisa sampai kepada Allah tanpa melalui guru? Maka itu hargai kedua orang tua dan hargai guru, mau guru matematika, mau biologi, guru itu semua guru kamu. Itu semua guru kamu harus kamu hargai. Kamu hargai, sempatkan datang. Walaupun sudah keluar, kamu sudah berkeluarga, kenalkan. Upapi ini anak saya, ada 5 Yang satu udah SMA, yang ini. Oh iya, kan gitu. Kenalkan gitu. Nanti datang lagi kepada guru yang lain. Nah itu saja kenapa bisa sampaikan, karena pengalaman yang sudah banyak alumni Ar-Ridwan yang sudah lulus, udah bertahun-tahun gak pernah nongol ke pesantren, gak pernah nongol ke sekolahan.
ya kan? Ini banyak. Sekali lagi, guru tidak mengharapkan amplop kamu, tidak mengharapkan oleh-oleh kamu, enggak. Yang diharapkan adalah hubungan silaturahmi ini yang harus kita jalani karena itu termasuk bagian daripada ajaran agama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu Yaki Zainal Abidin atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Agus Slamet. Kepada Ustadz Haji Agus Slamet disilakan. Anak-anakku, mari kita tutup acara ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang baru saja kita laksanakan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan harapan dari semua guru, ilmu yang telah kalian dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan kalian bisa meneruskan ke jenjang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan ilmu yang baru lagi. Mari kita awali dengan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu wa biduka rifan lam tazalna dzikral ka'ala ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahid yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir fatasir asir alaika yassir Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir Allahumma inna nakhafu minka nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bihurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Membawa acara wisudawan wisudawati tahun ajaran 2019-2020 mohon pamit undur diri. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kan ku utuskan salam